Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri dengan NIM 18060065, mata kuliah Ekonomi Politik. Ini saya akan menjelaskan ekonomi politik neoliberalisme. Yang pertama, ordoliberalisme atau mazhab Freiburg. Pada tahun 1928 sampai 1929, sekelompok ahli yang tergabung dalam mazhab Freiburg mengembangkan gagasan ekonomi politik yang beraliran liberal. Gagasan-gagasan mereka disebar melalui sebuah jurnal berjudul Ordo Jagdschap voor de Ordnung van Wetenschappen en Geestkracht. Karena nama jurnal tersebut, gagasan mereka lebih populer disebut Ordo Liberal. Perbedaan yang mendasar dari pemikiran Ordo Liberal sesuai mazhab Freiburg dibandingkan dengan pandangan liberal klasik dan neoklasik ialah bahwa pandangan ordo liberal sudah mengakomodasi kritik yang dilancarkan pakar-pakar sosialis atau Marxis terhadap liberalisme klasik. Jadi, kalau pemikiran-pemikiran aliran neoklasik masih dalam kerangka ekonomi pasar, sistem yang diusung aliran ordo liberal adalah ekonomi pasar sosialis atau social market economy, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas namun dijaga dengan berbagai regulasi pemerintah agar terhindar dari konsentrasi kekuasaan ekonomi sekaligus untuk menjaga keadilan dan efisiensi. Sebagai sebuah sistem, ekonomi pasar sosialis sudah berusaha memerangi kekuasaan sektor publik maupun privat atas pasar sekaligus memerangi pasar bebas tanpa aturan maupun kecenderungan perencanaan yang bersifat otoriter. B. Neoliberalisme anti negara. Neoliberalisme memiliki misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Artinya, sesuai paham neoliberalisme, pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolak ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah. Sebagai implikasinya, dalam ajaran neoliberalisme, masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota partikelir dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai ajaran neoliberalisme yang anti negara, ini peran negara harus surut digantikan oleh individu-individu swasta. C. Perkembangan spirit kapitalisme. Spirit kapitalisme dimulai pada abad pencerahan di Eropa pada abad ke-18. Abad pencerahan atau Renaissance ditandai oleh tumbuh dan berkembangnya masyarakat industrial di Eropa, terutama di Inggris, yang mendorong oleh berbagai penemuan atau inovasi baru. Sebagai dampak dari ditemukannya berbagai macam inovasi tersebut, teknologi berproduksi semakin maju. Kemampuan industri pada abad 18 di Eropa bekerjanya mekanisme pasar dan intervensi level minimal. Sesuai pandangan liberal klasik Adam Smith, kegiatan ekonomi akan lebih berkembang jika diserahkan kepada pelaku-pelaku ekonomi sesuai kepentingannya masing-masing. Walau tiap orang bertindak atas dorongan mencari yang terbaik bagi dirinya masing-masing, adanya kompetisi secara sehat dan bekerjanya mekanisme pasar akan menjamin terciptanya keseimbangan yang membahagiakan semua pihak. Sistem ini juga dianggap paling efisien sesuai kriteria Pareto Optimum. D. Meluasnya pengaruh neoliberalisme. Paham neoliberalisme dengan mudah diterima di Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan pada negara-negara di Eropa Barat oleh para pengkritiknya, model neoliberalisme Anglo-Amerika ini mulanya dianggap sangat kejam, dan karena itu awalnya tidak disetujui oleh sebagian besar politisi di Eropa Daratan. Alasan penolakan mereka karena Eropa pada umumnya masih menghargai model solidaritas sosial yang dicapai dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif dan kerjasama ekonomi. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa perekonomian harus dikelola demi masyarakat umum, bukan demi individu-individu. Dalam pandangan mereka, kapitalisme pasar bebas yang menekankan deregulasi dan privatisasi serta pengurangan program-program kesejahteraan dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan. Akan tetapi, tingginya tekanan yang
Akan tetapi, tingginya tekanan yang pengangguran ditimbulkan dan jebakan penyatuan moneter Eropa memaksa kubu sosialis tradisional Eropa untuk maju menerima neoliberalisme sebagai zeitgeist atau semangat zaman. Akhirnya, lama-kelamaan hampir semua negara Eropa yang selama ini dikenal sebagai penganut negara kesejahteraan mulai terpengaruh ajaran neoliberalisme. Dari bantuan ke berdagang. Sebagai konsekuensi perubahan dari pengaruh MNC makin kuat, apalagi setelah sebagian besar negara-negara Eropa mengakui bahwa model sosial harus diperbarui agar daya saing ekonomi dapat ditingkatkan. Mereka mendesak negara-negara berkembang menetapkan tingkat lanjut pajak yang rendah dan mengurangi program-program kesejahteraan. Lembaga-lembaga survei seperti Political dan Economy Risk Konstitusional ikut menekan negara-negara berkembang dengan mengeluarkan berbagai macam syarat yang harus dijalankan oleh negara-negara berkembang agar modal asing dan biaya masuk ke negara mereka. Kalau semua itu tidak dilakukan, mereka tidak akan dilirik oleh MNC. Dengan berkembangnya neoliberalisme dan semakin menggeloranya perekonomian dan mengakibatkan peran negara semakin surut, digantikan oleh individu-individu swasta. Dalam paham neoliberalisme ini, peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat dan negara semakin menciut. Bahkan dapat dikatakan fungsi telah dibonsai menjadi sekedar instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan transnasional, raksasa atau multimedia corporation. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.